duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, besok itu adalah hari pertama dari tahun 2024 ya. Tadi dalam misa ini kita sudah berdoa supaya jengkal-jengkal hidup yang Tuhan beri kepada kita di Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 ini, kalau kita merenungkan baik-baik, jengkal-jengkal itu mungkin kita terlalu banyak menodainya. Jadi kalau kita periksa banyak noda-noda hitam, ya, dan kita sudah berdoa supaya Tuhan mengampuni kita, dan kita minta supaya jengkal-jengkal baru yang Dia beri kepada kita di tahun 2024 ini Dia berkati, Dia memberi kita dorongan rohnya supaya kita mengisi jengkal-jengkal itu dengan perbuatan-perbuatan yang putih, kata-kata yang putih, artinya yang membuat sesama itu bersuka cita, bergembira, berbahagia, bersahabat, bersaudara. Itu yang kita mesti isi dalam jengkal-jengkal hidup di tahun ini, di tahun yang akan datang. Maka saya mengundang ibu bapak yang hadir di sini, mungkin bisa cerita sama teman-teman bahwa mereka juga kalau mereka mau, ya kita datang lagi untuk misa besok jam 9 pagi. Maksudnya itu kita coba melihat itu besok itu bacaan kitab suci akan diambil dari kitab Bilangan, dan bagaimana itu Tuhan merumuskan kepada kita dari awal tahun baru itu berkat, ada 3 rumus berkat yang Dia berikan kepada kita dan kita mesti perjuangkan selama tahun 2024 itu. Jadi ya saya undang kita supaya kita bersama-sama coba menyimak rumus berkat yang Tuhan beri kepada kita supaya kita melestarikan berkat-berkat itu di dalam keluarga kita, selain ya kita berusaha supaya kita memelihara dalam rumah kita berkat-berkat yang sudah ada. Jadi saya undang kita lagi untuk datang supaya pasti kita semua mengantuk ya, karena semua akan berjaga-jaga melepas tahun 2023 dan menyambut tahun 2024 toh. Jadi ya mungkin punya petasan di rumah atau lempar-lempar apa, mercun atau apa macam-macam deh yang itu. Ya tapi saya tetap mengundang kita untuk bersama-sama merayakan permulaan tahun itu, tahun baru itu di sini. Bisa ajak teman atau yang punya waktu bisa datang. Kita akan merayakannya sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan memelihara kita. Dia masih memberi jengkal-jengkal hidup kepada kita. Ya saya biasanya suka pakai kata jengkal itu karena kadang-kadang kita pikir bahwa hidup kita ini panjang sekali. Tapi hidup kita tidak panjang, hanya jengkal saja. Artinya setiap langkah bisa mati. Ya, setiap lahir anak ya. Ibu Yana punya cucu kan ganteng sekali tuh, you know, si Arthur. Tapi mari kita sama-sama belajar dari kenyataan, artinya sejak kita lahir pada saat itu juga proses kematian dimulai. Ya ini benar ibu bapak. Jadi bukan kita lahir lalu kemudian kita mati. Tidak, sejak kelahiran itu pula proses kematian kita jalani. Nah jadi marilah kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan yang memberi jengkal-jengkal ini kepada kita, dan kita minta Roh Kudusnya menolong kita untuk mengisi jengkal-jengkal itu dengan baik. Dan yang terakhir sebelum kita Gary mantap itu Gary ya. Nah itulah kita juga di tahun politik ini ya. Nanti kita Februari kita akan mencoblos. Kembali kepada keluarga lagi, ya toh. Kita semua sekarang dengar itu debat-debat capres, ya toh, apa pidato-pidato dan kampanye-kampanye ibu bapak. Menurut hemat saya, orang menjadi pembesar adalah orang yang pintar mengabdi. Orang yang tidak tahu mengabdi, dia tidak bisa jadi pembesar. Tidak bisa. Jadi bolehlah dia berpidato apapun juga,
Tapi kalau dia tidak tahu mengabdi, artinya menjadi abdi, menjadi pelayan, menjadi hamba, tidak bakalan dia jadi orang besar. Itu kita belajar dari keluarga. Keluarga yang mengajar kita tahu mengabdi, tahu melayani. Yang kedua, kita akan memilih pemimpin-pemimpin kita. Tetapi mari kita sama-sama sadar bahwa orang yang menjadi pemimpin yang benar adalah orang yang belajar tunduk dan patuh kepada yang memimpin. Kalau orang tidak mau dipimpin, tidak mau tunduk pada aturan, tidak mau diatur oleh orang lain, dia tidak bisa menjadi pemimpin. Tidak bisa. Atau jadi pemimpin abal-abal. Jadi apapun juga dia kampanye, silakan dia kampanye, tapi yang kita mesti pikir adalah itu. Dia tahu mengabdi atau tidak. Dia tahu menjadi pelayan atau tidak. Atau dia takut menjadi kotor. Dia takut menjadi sakit. Karena orang yang dia layani itu sakit. Nah, kalau orang begini tidak bisa jadi pembesar. Dan yang kedua, orang yang memimpin artinya dia sudah belajar untuk dipimpin. Dia sudah belajar untuk dituntun. Dia sudah belajar tunduk dengar nasihat. Nah, itu baru bisa. Nah, itu mulai dari dalam keluarga. Mulai dari dalam keluarga. Keluarga yang mesti mengajarkan itu. Mari kita berdiri memohon berkat Tuhan. Ya, saya undang besok lagi datang kita misa lagi jam 9 pagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup Soraklah Gembira.